Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Husairi dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah Bisnis Big Data, program studi PJJ S1 Manajemen Universitas Cyber Asia yang terdiri dari saya, Laili Alia Husrina, Ayu Kartika Wulandari, Nur Fatihah, Osi Arsita, dan Raka Jati Permana. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian mengenai pemanfaatan bisnis big data dalam mendukung sistem e-health dengan studi kasus pengaruh imunisasi terhadap penurunan kematian balita di Indonesia selama periode tahun 2000 sampai tahun 2024. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana data kesehatan global yang tersedia dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat, khususnya untuk melihat hubungan antara cakupan imunisasi dengan AKB atau angka kematian bayi, sekaligus membandingkan model yang dapat digunakan untuk memprediksinya. Sebelum memasuki ke pembahasan, saya akan menjelaskan agenda presentasi pada hari ini. Berikut adalah alur pembahasan makalah yang akan kami sampaikan. Pertama, kami akan menjelaskan latar belakang dan rumusan masalah, yaitu alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Kemudian, masuk ke dalam konsep bisnis big data, dan menjelaskan metodologi CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining yang menjadi alur pengolahan data. Selanjutnya, kami akan menunjukkan bagaimana data dapat dipahami, dipersiapkan dan diolah sebelum masuk ke analisis. Setelah proses pengolahan data selesai, selanjutnya kami akan menjelaskan analisis hubungan antara imunisasi dan AKB atau angka kematian balita. Kemudian, membandingkan hasil dari model linear regression dan random forest. Pada bagian akhir, kami akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Jadi, secara keseluruhan, alur penelitian ini akan dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan data, proses analisis, hasil yang diperoleh hingga kesimpulan. Memasuki pembahasan pertama, yaitu latar belakang penelitian. Saat ini, transformasi digital di bidang kesehatan atau e-health menghasilkan data dalam jumlah yang terus bertambah. Data tersebut tentunya akan jauh lebih bermanfaat jika tidak hanya disimpan, tetapi juga diolah dan dianalisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Disinilah peran bisnis big data. Data kesehatan dapat dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan tertentu yang nantinya dapat menjadi informasi pendukung dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data kesehatan Indonesia selama 25 tahun, yaitu dari tahun 2000 sampai 2024, dengan fokus pada 4 indikator cakupan imunisasi. Dari latar belakang tersebut, terdapat 3 pertanyaan utama yang ingin kami jawab, yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara cakupan imunisasi dengan angka kematian balita atau AKB. Yang kedua, bagaimana data mining menggunakan rapid miner dapat diterapkan pada data kesehatan tersebut. Dan yang ketiga, dari 2 algoritma yang digunakan, mana yang memberikan hasil prediksi lebih baik, yaitu linear regression atau random forest. Latar belakang dan rumusan masalah inilah yang menjadi dasar penelitian dari kami. Setelah mengetahui permasalahannya, tujuan penelitian kami adalah untuk menjawab 3 pertanyaan utama yang telah disampaikan sebelumnya. Pertama, kami ingin mengetahui hubungan antara cakupan imunisasi dan AKB melalui analisis korelasi. Kedua, kami ingin menerapkan proses data mining dengan kerangka CRISP-DM menggunakan rapid miner, sehingga data yang digunakan akan melalui tahapan pengolahan dan analisis secara sistematis. Ketiga, kami ingin membandingkan linear regression dan random forest untuk mengetahui model mana yang memberikan hasil prediksi yang lebih baik. Kemudian, dari sisi manfaat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana data kesehatan dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung dalam pengambilan keputusan, baik bagi pemerintah dan instansi kesehatan maupun sebagai referensi untuk penelitian akademik. Penelitian ini juga masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menggunakan dataset yang lebih luas atau menambahkan variabel kesehatan lainnya.
Jadi, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk melihat hubungan antar variabel, tapi juga menunjukkan bagaimana data kesehatan dapat diolah menjadi informasi yang lebih bermanfaat untuk mendukung pengambilan keputusan. Terima kasih Laili atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep bisnis Big Data yang menjadi dasar penelitian kami. Secara sederhana, Big Data bukan hanya berbicara tentang data yang banyak. Ada beberapa karakteristik yang membuat pengelolaannya menjadi lebih kompleks. Yang pertama adalah volume dan velocity. Volume berkaitan dengan banyaknya data, sedangkan velocity berkaitan dengan seberapa cepat data tersebut bertambah atau diperbarui. Dalam konteks kesehatan, data dapat terus diperbarui oleh berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ada variety dan veracity. Variety berarti bentuk sumber datanya bisa beragam. Sedangkan veracity berkaitan dengan kualitas kebenaran data tersebut. Jadi, sebelum dianalisis, kita harus memastikan datanya memang layak digunakan. Berikutnya adalah value. Dan menurut kami ini bagian yang paling penting. Disinilah nilai dari data benar-benar diciptakan. Data yang banyak tadi baru akan berguna kalau bisa menghasilkan nilai atau informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Dalam penelitian kami, nilai tersebut diperoleh melalui analisa seperti correlation metric, linear regression, dan random forest. Sehingga data yang awalnya hanya berupa angka dapat menghasilkan pola dan informasi mengenai AKB. Jadi, inti bisnis Big Data dalam penelitian kami bukan sekedar memiliki data, tetapi bagaimana data tersebut diolah menjadi insight yang berguna menggunakan bantuan algoritma untuk pengambilan keputusan kesehatan. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, saya perlu menekankan kembali bahwa algoritma memainkan peran penting dalam penyimpanan, pengindeksan, dan pemrosesan Big Data secara efisien. Namun demikian, pengelolaan Big Data ini juga menghadapi tantangan tata kelola atau data governance, seperti bagaimana mengintegrasikan sumber data yang berbeda format, menjamin kualitas data, serta melindungi privasi dan keamanan data kesehatan yang sifatnya sensitif. Terima kasih Osi. Setelah memahami konsepnya, sekarang kita masuk ke data dan metodologi yang digunakan. Dataset penelitian kami berasal dari World Health Indicators dengan data Indonesia periode 2000 sampai 2024. Jadi terdapat 25 rekaman data tahunan yang kami gunakan. Dari data tersebut, fokus penelitian kami adalah 4 variabel prediktor berupa cakupan imunisasi measles, DPT, BCG, dan polio. Sedangkan variabel yang ingin kami prediksi adalah under 5 mortality rate atau angka kematian balita yang selanjutnya kita sebut AKB. Jadi sederhananya kita memiliki data imunisasi sebagai prediktor, kemudian ingin melihat hubungan dan kemampuannya dalam memprediksi AKB sebagai target. Untuk mengolahnya kami menggunakan kerangka CRISP-DM, yaitu alur kerja data mining yang membantu proses analisis dilakukan secara bertahap dan sistematis. Sedangkan Rapid Miner Studio versi 9.10 adalah tools atau software yang kami gunakan untuk menjalankan proses analisis dan pemodelannya. Jadi perlu dibedakan, CRISP-DM adalah kerangka prosesnya, sedangkan Rapid Miner adalah alat yang kami gunakan untuk mengolah datanya. Inti yang harus tersampaikan adalah pahami perbedaan CRISP-DM sebagai kerangka dan Rapid Miner sebagai software. Selanjutnya kita lihat bagaimana CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining tadi diterapkan dalam penelitian kami. Sederhananya, CRISP-DM membantu kita supaya tidak langsung memasukkan data ke model, tetapi memahami masalah dan datanya terlebih dahulu. Tahap pertama adalah business understanding, yaitu menentukan apa yang sebenarnya ingin kita jawab. Dalam penelitian ini, masalahnya adalah mencari hubungan antara imunisasi dengan angka kematian balita dan model apa yang paling baik untuk memprediksinya. Kedua, data understanding, yaitu memahami data yang tersedia, termasuk jumlah data, variabel, statistik, dan kualitas datanya. Ketiga, data preparation, yaitu menyiapkan dan memilih data yang benar-benar dibutuhkan sebelum dimodelkan. Setelah datanya siap, baru masuk ke modeling, yaitu membangun linear regression dan random forest.
Kemudian, hasil kedua model tersebut masuk ke tahap evaluation untuk melihat model mana yang performanya lebih baik. Terakhir adalah deployment, yaitu bagaimana hasil analisis tadi dapat diterjemahkan menjadi insight yang bisa digunakan dalam konteks e-health. Jadi, kalau disederhanakan, Kris DM ini seperti alur kerja dan dia memahami masalah sampai akhirnya mendapatkan hasil yang bisa dimanfaatkan. Sekarang kita masuk lebih detail ke tahap pertama, yaitu business understanding. Pada tahap ini yang paling penting adalah kita harus tahu dulu masalah apa yang ingin diselesaikan sebelum mengolah data. Dalam penelitian kami, masalahnya adalah bagaimana hubungan cakupan imunisasi measles atau campak, DPT, BCG, dan polio dengan angka kematian balita di Indonesia selama periode 2000 sampai dengan 2024. Dari masalah tersebut, kami menggunakan pendekatan data mining melalui RapidMiner untuk mencari pola dan membangun model prediksi. Target akhirnya sederhana, yaitu menentukan model mana yang memberikan hasil prediksi lebih baik antara linear regression atau random forest. Jadi, pada tahap ini kita belum berbicara tentang hasil. Kita baru menetapkan masalah, variabel yang digunakan, dan hasil akhir apa yang ingin dicapai. Setelah memahami masalahnya, tahap berikutnya adalah data understanding atau memahami data yang akan kita gunakan. Data kami berasal dari World Heart Indicator untuk Indonesia dengan periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2024, sehingga terdapat 25 baris data tahunan. Dari sisi kualitas, missing value-nya 0%. Artinya, pada data yang kami gunakan tidak ditemukan nilai data dengan nilai kosong. Kemudian, kita juga melihat statistik AKB untuk mengetahui gambaran datanya. Nilai AKB tertinggi adalah 51,4 poin pada tahun 2000, sedangkan nilai minimumnya 17,7 poin pada tahun terakhir yaitu tahun 2024. Kemudian rata-ratanya adalah 31,672 poin dengan standar deviasi 10,582. Standar deviasi ini menunjukkan bahwa nilai AKB selama periode pengamatan memiliki variasi yang cukup besar. Dari data tersebut bisa kita simpulkan bahwa terdapat penurunan nilai AKB antara periode awal dan periode terbaru dalam dataset. Jadi tujuan tahap ini bukan sekedar membaca statistik, tetapi memastikan kita memahami karakter dan kualitas data sebelum data tersebut digunakan untuk pemodelan. Setelah datanya kita pahami, berikutnya masuk ke data preparation, yaitu menyiapkan data agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan model. Pertama, melalui fitur example. Kami menyaring data khusus Indonesia periode 2000 sampai 2024, sehingga diperoleh 25 record yang relevan. Kemudian ada replace missing values, yaitu operator untuk menangani data kosong. Namun dari tahap sebelumnya kita sudah melihat bahwa missing value pada dataset yang digunakan adalah 0%. Jadi dalam konteks data kami, tahap ini berfungsi untuk memastikan kesiapan data sebelum proses berikutnya. Selanjutnya melalui select attribute, kami hanya mempertahankan variabel yang dibutuhkan, yaitu measles, DPT, BCG, polio, dan AKB. Atribut yang tidak diperlukan untuk pemodelan tidak digunakan. Terakhir adalah set role, yaitu menetapkan under 5 mortality sebagai label atau target yang ingin diprediksi. Jadi inti data preparation adalah mengubah data awal menjadi dataset yang lebih fokus dan siap masuk ke model. Dengan 4 prediktor imunisasi dan 1 target AKB. Inti yang harus tersampaikan adalah jelaskan fungsi tiap operator RapidMiner, bukan hanya menyebut namanya. Setelah data siap, sekarang kita masuk ke pemodelan prediksi. Kami menggunakan 2 model, yaitu linear regression dan random forest regression. Secara sederhana, linear regression mencoba melihat hubungan antara imunisasi dan AKB dalam pola linear atau relatif sederhana. Sedangkan random forest menggunakan banyak decision tree atau pohon keputusan, sehingga dapat menangkap pola hubungan yang lebih kompleks dan tidak harus linear. Jadi kami sengaja menggunakan 2 pendekatan yang berbeda untuk melihat model mana yang lebih sesuai dengan pola pada dataset kami.
Untuk menilai performanya, kami menggunakan beberapa ukuran seperti RMSE, absolute error, relative error, korelasi, dan R kuadrat. Secara sederhana, ukuran-ukuran tersebut akan membantu menjawab dua hal: seberapa besar kesalahan prediksinya dan seberapa baik model mampu mengikuti atau menjelaskan data aktual. Jadi pada tahap berikutnya bukan sekadar melihat model mana yang menghasilkan angka paling tinggi atau rendah, tapi memahami angka tersebut untuk menentukan model yang performanya lebih baik. Nah, hasil pengolahannya selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Inti yang harus tersampaikan adalah metrik dipakai untuk menilai error dan kemampuan model, bukan sekedar daftar angka. Terima kasih Raka untuk penjelasan materi sebelumnya. Sekarang saya akan membahas hasil penelitian kami, dimulai dari analisis korelasi antara imunisasi dan AKB. Sebelumnya, AKB adalah angka kematian balita, yaitu angka yang menunjukkan kematian anak sebelum mencapai usia 5 tahun. Jadi, AKB menjadi indikator yang ingin kita lihat hubungannya dengan cakupan imunisasi. Untuk imunisasinya, kami menggunakan 4 indikator, yaitu measles, DPT, BCG, dan polio. Sedikit saya jelaskan untuk indikator imunisasinya. Yang pertama, measles merupakan imunisasi campak. DPT merupakan imunisasi untuk difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. BCG merupakan imunisasi untuk memberikan perlindungan terhadap tuberkulosis atau TBC. Sedangkan polio merupakan imunisasi untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit polio. Nah, untuk melihat hubungannya dengan AKB, kami menggunakan nilai korelasi atau R. Nilai R menunjukkan seberapa kuat dan ke arah mana hubungan antara dua variabel. Kalau positif berarti searah, sedangkan kalau negatif berarti berlawanan arah. Dari hasil analisis, ternyata seluruh indikator imunisasi memiliki korelasi negatif terhadap AKB. Artinya, dalam data penelitian kami, ketika cakupan imunisasi semakin tinggi, AKB cenderung semakin rendah. Kalau kita lihat hasilnya, hubungan paling kuat terdapat pada measles sebesar negatif 0,633, kemudian BCG negatif 0,621, sedangkan DPT sebesar negatif 0,568, dan polio atau pada dataset kami ditulis POL3 sebesar negatif 0,437. Jadi, yang paling penting dari hasil ini bukan hanya angka korelasinya, tetapi keempat imunisasi menunjukkan arah hubungan yang sama terhadap AKB, yaitu negatif, dan measles menunjukkan hubungan yang paling kuat. Hal ini kemudian menjadi gambaran awal sebelum kita masuk ke permodelan prediksi AKB. Selanjutnya, kita masuk ke hasil pemodelan menggunakan linear regression atau regresi linear. Tujuannya adalah melihat apakah data cakupan imunisasi tadi bisa digunakan untuk memprediksi AKB dan seberapa baik hasil prediksinya. Yang pertama, kita lihat adalah RMSI sebesar 10,400. Sederhananya, RMSI menunjukkan seberapa besar kesalahan prediksi terhadap nilai AKB sebenarnya. Nilai ini menunjukkan bahwa hasil prediksinya masih memiliki penyimpangan yang cukup besar. Hal tersebut juga terlihat dari relative error sebesar 29,03%, yang menunjukkan tingkat kesalahan relatif prediksinya masih sekitar 29%. Kemudian nilai korelasinya sebesar 0,539, artinya hasil prediksi memang memiliki hubungan dengan nilai aktual AKB, tetapi kekuatannya masih sedang. Yang cukup penting berikutnya adalah R kuadrat sebesar 0,291. Artinya linear regression baru mampu menjelaskan sekitar 29,1% variasi AKB berdasarkan data yang digunakan. Jadi, secara keseluruhan, linear regression sudah mampu menangkap sebagian pola AKB, tetapi kemampuan prediksinya masih terbatas. Karena itu, kami mencoba model kedua, yaitu random forest, untuk melihat apakah hasilnya bisa lebih baik.
Nah, setelah melihat linear regression tadi, sekarang kita coba menggunakan random forest. Hasilnya ternyata cukup berbeda. RSMI dari 10,400 menjadi 4,802. Artinya, kesalahan prediksinya menjadi jauh lebih kecil, sehingga hasil prediksinya lebih mendekati nilai AKB sebenarnya. Kemudian, relative error juga turun menjadi 12,92%, dari sebelumnya sekitar 29%. Jadi, dari sisi kesalahan prediksi terlihat adanya perbaikan. Tidak hanya errornya yang turun, nilai korelasinya meningkat menjadi 0,965, yang berarti hubungan antara hasil prediksi dengan AKB aktual sudah sangat kuat. Sederhananya, random forest lebih mampu mengikuti pola yang terdapat pada data AKB. Kemudian R kuadratnya mencapai 0,932 atau 93,2%. Artinya, random forest mampu menjelaskan sekitar 93,2% variasi AKB berdasarkan data cakupan imunisasi yang digunakan. Jadi, dibandingkan linear regression, random forest memiliki kesalahan prediksi yang lebih kecil dan mampu menangkap pola dalam data yang lebih baik. Selanjutnya, kita bandingkan kedua model tersebut secara langsung untuk menentukan model mana yang paling sesuai. Setelah melihat hasil masing-masing model, sekarang kita bisa membandingkan keduanya secara langsung. Secara keseluruhan, random forest lebih unggul dibandingkan linear regression pada dataset penelitian kami. Dari sisi kesalahan prediksi, random forest memiliki RSMI yang jauh lebih rendah. Artinya, hasil prediksinya lebih dekat dengan nilai AKB yang sebenarnya. Kemudian, dari sisi korelasi, random forest mencapai 0,965, sedangkan linear regression hanya 0,539. Jadi, random forest lebih mampu mengikuti pola pada data aktual. Perbedaan yang cukup besar juga terlihat dari R kuadrat. Linear regression hanya mampu menjelaskan sekitar 29,1% variasi AKB, sedangkan random forest mencapai 93,2%. Jadi, kalau ketiga hasil tersebut kita lihat secara bersamaan, random forest bukan hanya memiliki kesalahan prediksi yang lebih kecil, tetapi juga lebih mampu menangkap pola dan menjelaskan variasi AKB dalam dataset yang kami gunakan. Karena itu, berdasarkan hasil penelitian kami, random forest menjadi model yang lebih baik dibandingkan linear regression untuk melakukan prediksi AKB pada dataset kami. Selanjutnya, hasil tersebut akan dirangkum dalam bagian kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Tika. Baik, terima kasih Ayu atas materi yang telah dijelaskan dan teman-teman semuanya. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait aplikasi Rapid Manner-nya. Untuk data yang kami olah yaitu adalah data indikator kesehatan global. Untuk datanya sendiri berbentuk CSV. Data tersebut kami olah untuk menganalisis dalam pengambilan keputusan dalam studi kasus pengaruh imunisasi terhadap penurunan kematian balita di Indonesia. Periode tahun data tahun 2000 sampai dengan tahun 2024. Yang pertama yaitu ada data view, yaitu digunakan untuk memfilter data sesuai dengan topik penelitian, yaitu data kematian balita berdasarkan parameter imunisasi di Indonesia. Saya ambil country name-nya yaitu ada di Indonesia. Yang kedua ada data understanding statistik, yaitu digunakan untuk memahami karakteristik data melalui statistik dasar seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Saya view dulu. Untuk datanya sendiri ada country name, immunization BCG, ada immunization DPT, immunization measles, imunisasi polio, dan under 5 mortality. Untuk data statistiknya sendiri ada di bagian bawah, yaitu ada data minimum, maksimum, average, dan juga standar deviasi. Yang ketiga yaitu ada data preparation, yaitu digunakan untuk menyiapkan dan membersihkan data agar data siap digunakan dalam proses analisis dan pemodelan. Untuk labelnya sendiri, yang saya gunakan adalah under 5 mortality,
Country name-nya saya ambil di Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu ada correlation matrix, yaitu digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dan mengetahui seberapa kuat hubungan tersebut. Saya run datanya. Untuk atributnya sendiri ada beberapa dan untuk labelnya sendiri saya ambil di under 5 mortality. Berikut adalah hasilnya. Lalu untuk selanjutnya, yaitu ada step linear regression, yaitu digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dan melakukan prediksi berdasarkan hubungan tersebut. Saya run datanya. Untuk performance faktornya, yaitu ada root mean square error, absolute error, relative error, correlation, dan square correlation. Untuk nilainya sendiri sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk selanjutnya yaitu metode random forest regression. Random forest regression sendiri yaitu digunakan untuk melakukan prediksi dengan menggabungkan beberapa decision tree sehingga hasil prediksi lebih stabil dan akurat. Pendekatan ini mampu menangani hubungan yang lebih kompleks dan umumnya lebih tahan terhadap variasi data dibandingkan regresi linear. Untuk performance faktornya sendiri sama dengan linear regression, yaitu dari root mean square error, absolute error, relative error, correlation, dan square correlation. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil data yang telah kami olah, yaitu seluruh variabel cakupan imunisasi, baik imunisasi measles, DPT, BCG, dan polio, menunjukkan korelasi negatif yang signifikan terhadap angka kematian balita atau AKB periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2024, yang mengindikasikan efektivitas nyata program imunisasi nasional menurunkan angka kematian balita. Kesimpulan yang kedua yaitu mengenai penerapan data mining melalui CRISP DM dan rapid manner. Data kesehatan dapat diproses secara bertahap mulai dari memahami masalah dan data, menyiapkan data, membangun model, sampai mengevaluasi hasilnya. Lalu yang ketiga mengenai model prediksi terbaik. Dari dua model yang dibandingkan, yaitu Random Forest, memberikan performa yang lebih baik daripada dataset yang telah kami teliti, dengan hasil error yang lebih rendah, korelasi lebih kuat, dan R kuadrat yang lebih tinggi dibandingkan linear regression. Jadi secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa data cakupan imunisasi dapat dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai angka kematian balita, dan pendekatan data mining dapat membantu mengubah data tersebut menjadi informasi yang lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Dari hasil penelitian tersebut, ada beberapa hal yang bisa menjadi rekomendasi ke depannya. Yang pertama, pemanfaatan bisnis big data dalam sistem e-health dapat terus dikembangkan agar data kesehatan tidak hanya menjadi laporan, tetapi bisa digunakan untuk monitoring dan mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat. Yang kedua, dari sisi model prediksi, random forest dapat dipertimbangkan sebagai salah satu pendekatan analitik, karena pada dataset penelitian yang kami model ini memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan linear regression. Yang ketiga, karena hasil analisis menunjukkan hubungan negatif antara cakupan imunisasi angka kematian balita, maka cakupan imunisasi tetap menjadi indikator penting yang perlu diperhatikan dalam upaya menekan kematian balita. Namun penelitian ini masih menggunakan data yang terbatas pada periode dan variabel tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan dataset yang lebih luas dan variabel kesehatan lainnya, sehingga hasil model dapat diuji kembali dengan data yang lebih beragam.
Jadi, inti rekomendasinya adalah memanfaatkan data kesehatan dengan lebih optimal, tetap memperhatikan cakupan imunisasi, dan terus mengembangkan model analitik menggunakan data yang lebih luas. Demikian presentasi kelompok kami mengenai pemanfaatan bisnis Big Data dalam mendukung sistem e-health dengan studi kasus pengaruh imunisasi terhadap penurunan kematian balita di Indonesia periode tahun 2000 sampai tahun 2024. Dari penelitian ini, kami belajar bahwa data yang tersedia baru benar-benar memiliki nilai ketika dapat diolah, dipahami, dan digunakan untuk mendukung dalam pengambilan keputusan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dosen serta teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.